Orang dewasa tidak menyangka orang ini memiliki identitas seperti itu di klan. Gu Yuan membawa Qin Yichen ke ruangan sunyi jauh di dalam rumah sakit lain dan berkata dengan emosi. Meskipun dia tidak mengetahui identitas spesifik Qin Yichen, tidak sulit untuk melihat bahwa dari penolakan 10.000 yang, identitasnya jelas tidak sederhana. Jika tidak perlu menyangkal kemarahan 10.000 yang, akan ada banyak pembangkit tenaga listrik untuk menyenangkannya, dan membuat marah Qin Yichen. Namun, Gu Yuan juga orang yang cerdas. Saat menebak identitas Qin Yichen, dia tidak menyebutkan penyelamatan Qin Yichen atas mereka di luar ras manusia. Kapten Gu bercanda, apa gunanya nama-nama ini? Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum pahit. Dalam benaknya, kekuatan Human Rache masih terlalu lemah. Begitu tuan rumah surgawi jatuh, ras manusia akan berada dalam bahaya kehancuran, ketika saatnya tiba, bahkan jika itu memiliki status tertinggi. Apakah Kapten Gu berencana untuk berkembang di antara orang-orang Hui? Qin Yichen berhenti, bertanya. Haha, aku punya niat ini sebelumnya. Gu Yuan dengan ringan berkata sambil tersenyum, dan segera menggelengkan kepalanya, menghela nafas sedikit, ekspresi wajahnya sedikit positif, dan berkata, namun, orang asing tidak diam. Bagaimana? Melihat ekspresi Gu Yuan, mata Qin Yichen juga sedikit terkejut. Meskipun status ras manusia di benua 10.000 tidak tinggi, tempat berkembang biak ini dijaga oleh pembangkit tenaga listrik teratas. Meskipun ada banyak kekuatan luar negeri yang memelototi seperti harimau yang mengawasi mangsanya pada umumnya, hal itu juga dapat diterima secara logis oleh ras manusia. Dalam jangkauan. Namun, mendengarkan ekspresi Gu Yuan sepertinya agak tidak biasa di luar. Kali ini orang asing sudah mulai resah. Serangan seperti yang menyelamatkan kami sebelumnya telah terjadi dari waktu ke waktu. Dalam bulan ini, grup penegakan hukum kami telah kehilangan 7 regu. Gu Yuan menghela nafas dengan kesedihan di wajahnya. 7 regu. Mendengar ini, kulit Qin Yichen juga sedikit membeku. Kriteria normal untuk setiap regu penegak hukum adalah 1 Holy Intermediate Powerhouse dan 6 Holy Juniors. 7 regu penegak hukum, hampir 50 Holy Powerhouse. Kekuatan ini sudah merupakan kerugian besar bagi kelompok penegakan hukum ras manusia. Ya, orang Hui saya sebenarnya diperintahkan untuk memanggil pembangkit tenaga listrik. Gu Yuan menyeringai dan menghela nafas. Grup penegakan hukum, meskipun dikagumi oleh pembangkit tenaga listrik ras manusia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bahaya di Law Enforcement Group terlalu tinggi. Dan hanya Holy Powerhouse yang berhak berpartisipasi. Dalam ras manusia, pembangkit tenaga suci setara dengan keberadaan Tuan Suci Tanah Suci. Powerhouse dengan status itu, apakah dia takut mati atau tidak? Yang terpenting adalah mereka memiliki banyak hal di pundak mereka. Sama seperti Tanah Suci Taihao, hanya Dewa Suci Taihao yang merupakan pusat kekuatan suci. Jika dia pergi ke grup penegakan hukum, Tanah Suci Taihao akan ditelan oleh pasukan lain dalam waktu kurang dari sebulan. Semakin tinggi status Anda, semakin banyak kekhawatiran yang Anda miliki. Ini adalah poin utama ras manusia. Perawatan yang keras untuk Kapten. Qin Yichen juga memahami keprihatinan dari pembangkit tenaga suci ini. Tidak mudah ingin mengumpulkan sekelompok pembangkit tenaga suci ke dalam grup penegakan hukum. Hal semacam ini juga harus dibalas dengan kembalinya kekuatan Law Enforcement Group agar lebih berpengaruh. Hanya itu yang harus kulakukan. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam, kulitnya berangsur-angsur kembali ke ketabahan itu. Ya. Apakah ada kontradiksi antara kamu dan sanggahan 10.000 yang? Segera, Gu Yuan bertanya apakah dia memikirkan sesuatu. Hal kecil itu saja, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata dengan ringan. Sebelum dia pergi ke benua 10.000, yang akan membiarkan Lu Lingying menunjukkan perubahan yang bahkan tidak bisa dia prediksi, dia pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Tuanku, saya harap Anda bisa memberi saya mie, dan jika dia memprovokasi Anda, saya berharap memberinya cara untuk hidup. Gu Yuan berhenti. Dan akhirnya berkata dengan wajah tebal, bocah ini, aku bisa dianggap sudah dewasa. Dia tidak akan mudah menyerah. Namun, nyatanya sifatnya tidak buruk. Kapten Gu, yakinlah, jika ada langkah itu, saya akan memperhatikan ukurannya. Qin Yichen mengerang sedikit, mengangguk, berkata. Nyatanya, kali ini bermasalah dengan 10.000 yang. Yang utama adalah dia ingin menemukan beberapa petunjuk tentang dalang rahasia darinya. Namun, dalam hal menyangkal kinerja 10.000 yang barusan, dan evaluasi Gu Yuan tentangnya, sepertinya dia juga sedikit bingung dengan masalah ini. Mungkin sanggahan 10.000 yang sebenarnya karena semacam kecemburuan yang dimanfaatkan oleh orang-orang pengkhianat. Meskipun tindakannya membuat hati Qin Yichen sangat tidak nyaman, tetapi fisik ilahi Jepang, bagaimanapun, adalah fisik roh berusia 10.000 tahun yang langka. Jika dia bisa memperbaiki kesalahannya, dia juga akan menjadi umat manusia di masa depan. Pisau hilang. Gu ada di sini. Terima kasih banyak kepada Tuan Qin dulu. Melihat jawaban Qin Yichen, Gu Yuan buru-buru memberi hormat. Dia tahu betul tentang menyangkal 10.000 yang dimulai dari orang-orang terkenal dan memakai lingkaran cahaya tak berujung.
Aura ini juga telah mengubah temperamen 10.000 matahari. Tetapi pada analisis terakhir, sifatnya tidak buruk. Kapten Gu sopan. Jika tidak ada yang salah, Qin ini akan pergi lebih dulu. Qin Yichan mengangkat yang terakhir, kata. Ketika meninggalkan halaman 10.000 Spirit Holy Land, para tamu di sini hampir pergi, dan 10.000 yang sepertinya sudah pergi dari sini. Untuk pembangkit tenaga listrik yang ingin memuji, Qin Yichan tidak terlalu peduli. Dia pergi dengan cepat dan kembali ke halaman lain di Tanah Suci Taihao. Qin Yichan. Di halaman lain yang baru saja memasuki Tanah Suci Taihao, suara cemas terdengar tiba-tiba. Melihat Xia Ziling berdiri di halaman lain, mata Qin Yichan berkilat karena terkejut. Faktanya, bagaimana dia tidak mengetahui perasaan Xia Ziling, tetapi dia benar-benar tidak berani meninggalkan hutang romantisnya di mana-mana. Ungu, ada apa? Melihat Xia Ziling yang cemas, Qin Yichan bertanya, melihat penampilan yang terakhir, sepertinya dia sudah lama menunggu di sini. Apa yang terjadi pada kadipaten-kadipaten? Setelah melihat Qin Yichan, Xia Ziling terbang ke pelukannya, dan suara tercekik keluar dari pelukannya. Kadipaten Senja, apa yang sedang terjadi? Mendengar ini, raut wajah Qin Yichan juga sedikit berubah. Dia tahu bahwa Xia Ziling dapat mengikutinya ke sini. Sebenarnya, untuk keterikatan itu, dia memberikan Kadipaten Twilight kepada Xia Ziyi. Secara teoritis, dengan Raja Xia Zele yang bebas dan tidak terkekang duduk di Kadipaten Senja, sama sekali tidak ada anak muda yang berani memikirkan mereka. Aku tidak tahu. Itu adalah pesan dari Phoenix Clan. Xia Ziling menggelengkan kepalanya, dan air mata kristal membasahi jubahnya. Angin. Mendengar ini, kulit Qin Yichan menjadi sedikit lebih suram.